Bandung Lautan Api ya kawannya, ini yang berada di lapangan Tegalegan ini ya kawan ya. Ini diharapkan bisa selesai secepatnya. Oke, hati-hati. Tentunya tembaga, Pak. Tembaga ya. Dengan ukuran berapa Pak? Oh, untuk diameter 8 sampai 10, Pak. 8 sampai 10 mm ya untuk ketebalannya ya. Itu kabel nih. Oke, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Edi Explore. Gimana kabarnya sahabat? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan sehat semua dan diberikan kemudahan dan kelancaran serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, saat ini saya sedang berada di Tegalega, Bandung ya. Di mana saat ini tengah dikerjakan ya proyek untuk BRT nih, bus rapid transit. Ini posisi Tegalega ini sebagai halte percontohan nih, halte percontohan yang memang seperti ini ya. Jadi konstruksinya, ukurannya, kemudian bahan material yang dipakainya dan lain-lain kawan ya. Jadi inilah standar untuk BRT nanti yang ada di Kota Bandung ini. Kalau kita lihat di sini ya, ini lantainya pun sudah dikerjakan ya, sudah selesai, ini sudah rapi sekali dan mengkilap juga kawan ya. Ini lantainya nih sampai memantulkan itu ya. Lantainya bagus sekali, ini keren. Ini dicor ya kawan ya untuk lantainya ini ya. Jadi bukan keramik, bukan ya. Ini dicor nih, kemudian dibuatkan tekstur seperti ini nih. Dan itu ada teman-teman tuh di atasnya yang lagi masih mengerjakan untuk bagian atapnya ya. Sementara kabel-kabel untuk instalasi listriknya di sini sudah terpasang nih. Di sini kita lihat ini untuk konstruksinya menggunakan besi WF ya. WF 20 berapa nih ya, kurang lebih 20 15 ya. Tebal sekitar 7 sampai 1 cm ya ketebalannya ya, tebal banget ini. Dan konstruksinya seperti ini. Ini cukup rapat juga nih ya. Ini satu halte ini membutuhkan 7 tiang nih kawan nih. Nah, oke, seperti ini kawan ya. Nih. Jadi ini pun sama, dan ini ada kolomnya di sini nih. Ada kolomnya juga. Jadi ini sangat kokoh sekali ini ya. Kita akan berada di sini ya sampai proyek di sini selesai. Akan kita ikutin terus nih perkembangannya ya. Soalnya ini menarik sekali kawan ya, buat kawan-kawan yang ini yang belum tahu konstruksinya seperti apa. Inilah ya yang bahan yang dipakai untuk nanti halte BRT itu ya. Nah, untuk pondasi, ini pondasinya dicor ya Wan nih. Pondasi ini dicor ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian disambungkan dengan bagian atas. Iya itu. Sambungkan dengan bagian atasnya ini nih. Di sini ya. Ini keren sekali ya untuk konstruksinya bagus, keren, hebatnya KDM ini. Hebat sekali ya ini ya. Ini kerja nyata ya antara KDM dan Pemkot ya mungkin ya. Jadi di sini ada BRT ini panjangnya
kurang lebih berapa meter nih ya. Ini untuk panjang keseluruhannya kurang lebih ada 20 meteran kawan nih. Untuk ini nih, halte ini dari sini ke itu kurang lebih antara 20 meteran ya untuk panjangnya nih. Nah untuk BRT ini ya kawan ya, ini diharapkan bisa selesai secepat, karena ini sebagai standar resmi yang ditunjuk ya, sebagai halte untuk percontohan nih. Jadi nanti pun akan seperti ini ya dibangunnya ya untuk halte-halte berikutnya ya. Nah, jadi lantainya ini dicor, ini sangat kuat sekali dan tinggi ya. Jadi tinggi kawan sekitar 40 cm ya dari jalan aspal ini. Dari jalan aspalnya sekitar 40 cm ini ketinggiannya nih. Dan itu sekarang di atas lagi diadakan pengelasan nih. Untuk nyambung ini ya, nyambung untuk konstruksi atap nih. Oke, hati-hati. Kita lihat lagi dari sini. Jadi tadi kita udah lihat ya untuk panjang itunya untuk haltenya itu sekitar 20 meteran. Sementara lantai yang dipergunakan ini mungkin sekitar 30 meteran ya di sini ya, karena mungkin nanti akan disediakan kursi-kursi untuk calon penumpang nantinya ya di sini ya. Dan itu akan dibuat tertutup bagian belakangnya aja kawan ya. Untuk bagian belakang tertutup, samping-samping tertutup, tapi untuk bagian depannya itu tidak ya, karena dibutuhkan untuk sirkulasi udara daripada penumpang nantinya. Ini keren sekali nih ya, ininya konstruksinya kokoh, tahan guncangan, tahan gempa, ini udah pasti nih. Dan ini diharapkan memang konstruksi seperti ini bisa bertahan lebih lama ya, bisa puluhan tahun ini. Ya mudah-mudahan aja nanti untuk BRT ini bisa lancar kawan ya. Dan kita boleh ngulas sedikit nih untuk BRT itu bus transit, rapid transit ini, itu dia memiliki traffic light khusus ya. Jadi kalau di lampu merah atau lampu hijau, bila bus ini mendekati, kalau dalam posisi lampu hijau itu nanti lampunya akan menyala agak lama ya, sampai busnya itu lewat. Tetapi sebaliknya kalau lampu merah, lampu di stopan lah ya, oke ya, lampu stopannya lagi merah, itu kalau busnya udah dekat itu akan mempercepat pergantiannya ya. Jadi lampu merah langsung ke lampu hijau gitu ya. Itu prioritas yang diberikan untuk bus rapid transit nanti kawan ya. Dan untuk kapasitas penumpangnya di sini kemungkinan pakai bus yang agak besar untuk menghemat ruang ya. Jadi kemungkinan pakai yang 84 seat nantinya nih untuk busnya sendiri ya. Dan itu sudah dilengkapi dengan fasilitas AC. Diharapkan dengan diadakannya bus rapid transit ini yang sekarang orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 bisa beralih ke bus rapid transit ini guna mengurangi kemacetan di Kota Bandung ini. Dan itu pun sebenarnya di Kota Bandung sendiri ini sedang dilakukan banyak pekerjaan ya, menyangkut infrastruktur ya.
ada pelebaran, ada pengaspalan, hot mix, ada perbaikan trotoar dan lain-lain. Itu berhubungan dengan tata kota kawan ya. Jadi semua akan difungsikan kembali. Jadi untuk trotoar dikhususkan untuk para pejalan kaki, dikembalikan lagi ke fungsi semula ya. Tidak dipakai untuk jualan atau dipakai dibuat untuk membuat bangunan liar ya di sana ya. Nah seperti ini nih, kalau sekarang kita lihat ini lebarnya kurang lebih sekitar 8 meter nih untuk lebar trotoar ini ya. Kalau kemarin sebelumnya ini hanya kita lihat di sini itu hanya kecil aja ya, mungkin sekitar 3 meteran ya. Tapi setelah diambil semua lahan tanahnya ini untuk halte BRT ini ternyata sangat lebar sekali nih, sampai 8 meteran ya kurang lebih kawan ya. Oke, buat kawan-kawan yang baru menemukan channel Kang Edi Explore ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru terupdate lainnya dari Kang Edi Explore ini. Dan kita tidak hanya meliput dari pekerjaan BRT aja kawan ya, kita pun ada beberapa yang kita liput, termasuk salah satu diantaranya perkembangan pasca pembongkaran daripada Jalan Pasir Koja, kemudian pembongkaran Banglip jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa, kemudian pembongkaran Bangli di Jalan Cicadas dan Ekman. Jadi semuanya kita liput ya yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan di Kota Bandung ini ya. Ini ada ini nih ya. Nah ini ya, kita lihat di sini kawan ya. Ini tertuliskan di sini sedang ada pekerjaan pembangunan BRT Metropolitan Cekungan Bandung halte on koridor. Nah gitu ya. Jadi kita juga mengikuti peraturan yang ada di sini ya, di proyek ini ya. Ini diharapkan tidak masuk ke area pekerja nih, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kita hanya bisa memantau dari jarak ini aja kawan ya, mohon maaf ya karena mungkin hasilnya kurang jelas ya. Tapi ini semuanya justru untuk keamanan kita bersama ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kalau untuk memasuki area ini kita harus memakai APD dan memakai helm juga ya. Jadi karena kita tidak membawa helm, ya kita hanya bisa meliput dari luar sini aja. Dan itu pun untuk liputan di sini. Itu tidak sembarangan ya, kita harus izin dulu ke kepala proyeknya supaya informasinya tidak simpang siur nantinya ya. Jadi mencakup apa-apa yang akan kita beritakan gitu kawan ya. Ini dalam proses penyambungan nih untuk atap koridornya ini. Sedang bikin rangka ya, rangka atap koridor sini kawan ya. Oh. Dan ini sudah dilakukan pembobokan untuk memasukkan jalur kabel ya. Jadi ada jalur kabel di sini nih yang akan ditanam. Dilakukan pembobokan terlebih dahulu. Dan ini juga sama nih, ini supaya nanti mau masang tiang ya di sini. Di sini untuk pemasukan kabel nantinya kawan nih, sedang dilakukan pengeboran untuk kedalamannya.
Ini orang PLN ini. Ya Sedang untuk apa? Drone yang ada penangkal petir gitu Pak. penangkal petir. Oh iya 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 betul. Ini kedalaman berapa Pak ininya Pak dibuatnya Pak? Itu sekitar 12 Pak. 12 meter. Ya. Oke, ini Pak Jayadi kepala proyek di sini ya. Kawan-kawan, kepala pelaksana ya, kepala pelaksana di sini Pak Jayadi yang memantau pekerjaan untuk BRT percontohan yang ada di Tegalega ini. Siap. Oke, Oke, kita lanjut lagi Pak. Jadi ini PLN ini mengerjakan untuk penangkal petir ya dengan kedalaman 12 meter Pak ya. Betul, Pak. Itu bahannya yang dipakai apa Pak untuk ininya Pak? Tembaga atau besi yang ditanam nantinya? Tentunya tembaga Pak. Tembaga ya. Dengan ukuran berapa Pak? Untuk diameter 8 sampai 10 Pak. 8 sampai 10 mm ya Iya. untuk ketebalannya ya. Iya. Itu kabel tunggal apa itu Pak? Tunggal-tunggal Pak, jadi nanti digabungkan ada 2 ini. Iya, iya, iya. Oke, itu juga sama Pak yang digali itu buat jalurnya itu, buat jalur ke sini itu. Nah, ini Yang ya. Nih. Jadi ini pun sama dan ini ada kolomnya di sini nih. Sedang digali. kelayakan untuk kelayakan kemiringannya Pak dari trotoar yang baru ke existing yang lama. Oh. Ada sebagian yang baru, ada sebagian yang existing lama. Jadi Ya, itu akan modif untuk kelayakan kemiringannya untuk pejalan kaki. biar tidak licin di situ. Betul sekali. Ya, 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 betul, betul, betul. Oke, terima kasih Pak informasinya Pak. Sama-sama Pak. Ya, Pak Jayadi ya. Oke, Siap. kawan nih, Pak Jayadi, kepala pelaksana dari proyek BRT percontohan Tegalega ini nih. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai ya, dan ini bisa ditiru oleh rekan-rekan yang nanti ada rencana untuk membuat halte-halte lainnya ya. Jadi seperti ini konstruksinya ini sangat kokoh sekali Pak. Iya Pak. Saya lihat ya itu cuma berapa senti ya, mungkin sekitar 60 sentian Pak ya. Iya. Satu tiangnya ini ya. 70. Oh makanya ini rapat gitu ya. Iya. Dengan ukuran itu WF apa ya? Bahannya WF ya, itu ya kurang lebih 20 kali 15 ya, dengan ketebalan 1 cm saya lihat tadi Pak ya. Keren Pak ini Pak, benar untuk koridor ini kokoh, ini tahan banting ini. Mudah-mudahan awet. Mudah-mudahan bisa bertahan puluhan tahun Pak ya dengan kondisi seperti ini. Dan saya yakin ini bawahnya juga cukup dalam juga ya untuk fondasinya Pak ya. Untuk fondasinya mungkin ada kedalaman mungkin 1-2 meter ya Pak ya. Tuh. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Monggo. Oke Pak. Jabar istimewa. Oke. Ya, sip. Oke, keren. Oke, itu teman-teman kita ya yang ada di atas tuh lagi mengerjakan. Teman-teman kita yang ada di atas ya lagi mengerjakan penyambungan untuk atap koridor halte BRT ini kawan ya. Ini kita berada di posisi di belakang halte nih. Kita berada di Lapang Tegalega ya. Bandung Lautan Api ya kawannya. Ini yang berada di Lapang Tegalega nih. Ini kita udah masuk sedikit, tapi kita sekarang lagi keluar lagi ya. Inilah Tugu Bandung Lautan Api nih yang ada di Tegalega, Kota Bandung kawan nih. Nah ini untuk Ini masih di kawasan BRT ya. Ini masih di sekitaran BRT. Ini kondisinya keren sekali. Ini mengkilap kawan ya untuk lantainya ya. Tuh. Lantainya keren sekali, mengkilap nih. Hey. Ini Bandung ya, Bandung makin keren Bandung. Bandung hebat ya, Bandung ya.
Oke kawan, kita akhiri dulu ya. Kita akhiri dulu, jumpa kita di season ini ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di season berikutnya nih, dan saja dengan perkembangan dari pembangunan Kota Bandung ini ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua. Dan yang sudah mendukung channel ini juga saya ucapkan terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.